Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang telah kami tayangkan tentang makam keramat Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Alhamdulillah masyarakat setempat sepakat untuk tidak merubah menjadi Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya, dan itu telah didatangi oleh Ketua Lembaga Peradatan Tangerang, Pak Haji Raden Ali Tabah. Nah, bagaimana dengan Raden atau Pangeran Kusumujati yang disebut sebagai Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya? Seperti yang telah saya sampaikan bahwa kami telah mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan makam tersebut. Dari data yang kami terima, pemakaman itu berada di areal hutan ya. Dan seperti pada edisi yang lalu dari Facebook Banser mengatakan bahwa itu ada di Sukoharjo, ternyata memang perbatasan, sehingga sebagian orang yang tidak mengetahui wilayah administrasinya itu dianggap Sukoharjo. Yang benar memang berada di daerah Gunung Kidul ya, tepatnya di Padukuhan Jentir, Kelurahan Samberjo, Kapanewon, Ngawen, Yogyakarta. Berarti berada di bawah wilayah daerah istimewa. Nah, siapa beliau ini sebenarnya? Setidaknya ada 3 versi dari data yang kami terima dari sahabat-sahabat kami. Yang pertama mengatakan, dan ini yang umum, adalah bahwa Pangeran Kusumujati awalnya sebelum menjadi Habib dikatakan makamnya itu ditemukan seorang polo atau kepala desa, yang belakangan lagi ternyata beliau diketahui masih keluarga besar dari Mataram Islam dan disebut sebagai terah dari Hamengkubuwono II. Hanya pada batasan itu, dan masyarakat setempat dari sebelumnya sudah mengenal makam tersebut dengan sebutan Mbah Tuan. Informasi lain mengatakan bahwa beliau seorang pendakwah Islam dari Turki. Ini saya dapatkan dari kanal YouTube 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, kalau sekarang 2023 berarti 2020. Dikatakan di sana dalam video itu ada sejumlah rombongan peziarah yang akan berziarah ke Mbah Tuan ini, dan disampaikan bahwa beliaunya adalah seorang penyebar Islam berasal dari Turki. Dan versi ketiga inilah yang akan saya putar pada edisi kali ini, yang disampaikan dalam haul tersebut, yang beritanya sudah saya baca kemarin. Jadi berita dari Jatman itu peristiwanya ternyata bukan 2023 tapi 2022 pada bulan Juni. Haul dari Raden Kusumujati atau Pangeran Kusumujati yang disebut sebagai Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Dalam haul tersebut didatangi oleh Pak Bupati, kiai-kiai dari NU. Jadi keberadaan makam itu menjadi Habib diketahui oleh Pemda setempat. Bagaimana saya mau lapor ke Pemda, Pak? ini nanti akan jadi bahasan tersendiri ya. Nah, dalam hal tersebut dibacakan manakib dari Habib Hussein bin Toha bin Yahya, yang pada bagian awal-awalnya ada kesamaan dengan manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang diklaim sebagai KRT Sumudiningrat. Dan pembaca dari manakib itu adalah orang yang sama ketika membaca manakib KRT Sumudiningrat yang dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha yang makamnya di Lamper Kidul, Semarang, yakni Bapak Eko Sulistyo, Ketua Pangda Majelis Taklim Darul Hashimi, Yogyakarta. Kita simak berikut ini dalam bentuk audio. Raden Kusumujati Sayyid Hussein Mbah Tuan Al-Alamah Al-Arif Billah Adkul Bil Khos Sayyid Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang lebih dikenal dengan Raden Kusumujati atau Mbah Tuan, lahir di kota Pekalongan dari pasangan Kutbil Aktob Habib
Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Qadi bin Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau secara nasab masih keturunan Al-Kutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang wali kutub yang terkenal ahli menghentikan segala macam bentuk pertikaian dan perpecahan. Sayyid Husain adalah putra Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang alalama dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis dan Belanda pada saat itu. Perjalanan Sayyid Husain bin Toha bin Yahya. Sejak kecil beliau tinggal di kota Pekalongan. Beliau mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 9 tahun. Kecerdasan dan kejernihan hati yang dimiliki menjadikan beliau banyak hafal kitab-kitab hadis dan fikih sejak sebelum dewasa, sama seperti saudara-saudaranya yang lain, putra Habib Toha bin Muhammad. Pada usia 17 tahun, beliau berangkat ke Tarim. Sayyid Husain belajar ilmu syariat dan ilmu tarekoh kepada para ulama, aulia, dan khususnya dari orang tua serta guru-guru beliau. Beliau belajar bersama kakak beliau, salah satunya adalah Habib Hasan, kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith, seorang wali kutub pada zaman itu. Beliau kemudian meneruskan ke Maghribi dan India beberapa bulan saja, dan sempat berkeliling ke Eropa, ke beberapa negara timur Eropa khususnya, sehingga banyak mendapatkan pengalaman dan melihat akibat penindasan dan kesewenang-wenangan penjajah terhadap penduduk asli. Hingga akhirnya sejak saat itu beliau bertekad untuk memerangi penjajahan di muka bumi. Beliau sempat tinggal di Penang beberapa saat ketika orang tua dan kakaknya tinggal di sana. Setelah dari Penang, beliau kembali ke tanah air untuk memperdalam ilmu kepada ulama-ulama di tanah Jawa dan sekitarnya. Guru beliau di Jawa antara lain Qutbil Khos Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaqih dan beberapa ulama di Jawa, Cirebon, Banten, Surabaya, dan Pekalongan. Di berbagai bidang ilmu, beliau mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, baik ijazah umum maupun ijazah khusus. Ilmu yang beliau miliki, baik syariat, tarekat maupun hakikat, sangat luas, sehingga dakwah beliau bisa diterima dengan mudah di berbagai kalangan. Sejak masih muda, setelah mendapatkan ilmu di berbagai disiplin ilmu tersebut, beliau diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar. Selama perjalanan dari Tarim ke Penang, beliau selalu mengajarkan semua yang diajarkan oleh guru-guru beliau. Setelah tinggal beberapa waktu di Penang, beliau mendapat izin dari ayahnya untuk kembali ke Pekalongan melalui kota Semarang. Saat itu di Pekalongan dan sekitarnya sedang terjadi kerusuhan, khususnya di wilayah Batang. Sayyid Husain ikut membantu penyelesaian kerusuhan tersebut yang diakibatkan adanya adu domba dari pihak Belanda di sekitar Pantura. Setelah kerusuhan berhasil dipadamkan, beliau Sayyid Husain meneruskan perjalanan ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau tinggal di desa Ngledok, daerah leluhur beliau. Kemudian beliau mengajar di sana, khususnya di pesantren yang dibangun oleh kakak-kakak beliau. Sehingga dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Sayyid Husain dalam meneruskan perjuangan kakaknya yang selama ini selalu beliau dampingi,
serta karena kedermawanan dan ketinggian ilmunya, pengaruh Sayyid Husain mulai dirasakan dari Batang sampai Semarang, sehingga menjadi perhatian dari penjajah. Hal itu yang menjadikan beliau selalu diawasi dan diwaspadai oleh Belanda. Pada tahun 1785 Masehi, terjadi sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan keahlian bertempur dan strategi beliau, serta kemampuannya dalam memimpin pasukan, beliau diamanai untuk tetap melanjutkan memimpin santri dan pasukannya melawan penjajah dalam rangka menjaga keamanan, serta agar tidak terjadi penindasan. Hal ini dikarenakan kakak beliau, Habib Hasan atau KRT Sumodiningrat, diangkat menjadi Wedono Lebet di Keraton Ngayogyakarta di masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Penjajah mengalami kesulitan menghadapi pasukan dari Sayyid Husain atau Raden Kusumojati. Walaupun saat itu beliau juga tetap fokus mendidik santri dan juga membangun kembali pesantren yang dibangun Habib Hasan yang pernah dibumi hanguskan oleh penjajah. Kemudian setelah daerah sekitar Pantura dirasa aman, beliau diminta kakaknya atas persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono I untuk membantu pasukan khusus pengamanan keluarga kerajaan di bawah koordinasi Wedono Lebet, dan itu terjadi di sekitar tahun 1789 Masehi. Karena kelebihan dan kehebatan Sayyid Husain dalam bertempur yang didukung ilmu bela diri, memanah, berkuda, beliau diangkat menjadi salah satu komandan pasukan pengawal raja dan keluarga pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Pada sekitar tahun 1802, beliau diangkat sebagai wakil Panglima Mataram wilayah Monconegoro Timur, yang saat itu adipatinya adalah Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, yang wilayah kepemimpinannya berpusat di Ngawi, Jawa Timur, yang kemudian berpindah ke Magetan. Wilayah Monconegoro Timur itu sendiri mulai dari Gunung Kidul, nama sekarang, yang merupakan batas dari Nagari Gung Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sampai namun menjadi salah satu benteng yang mempunyai peran dalam menjaga stabilitas keamanan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lokasi benteng tersebut berbatasan dengan benteng Kasunanan Surakarta. Tanah penguatan pertahanan di benteng-benteng wilayah Monconegoro Timur dalam menghadapi penyerbuan kedua secara besar-besaran dari pihak Belanda dan pasukan-pasukan menuju Keraton Ngayogyakarta yang sebelum wafat di area Benteng Awen. Setelah berjuang mempertahankan bentaranya, sifat cinta tanah air, kesatria, tidak pernah takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang diajarkan gurunya, berhati lembut, pemurah, diwarisi putra-putri beliau. Di antaranya yaitu Habib Abdullah Tolabuddin yang melanjutkan dakwah dan perjuangan ayahnya di daerah Semarang, Batang, dan Pekalongan. Dalam perjuangannya, Habib Abdullah Tolabuddin membantu perjuangan saudara sepupunya dari jalur Habib Hasan, yaitu Habib Muhammad atau Mbah Surgi Raden Jati Kusumonegoro pada saat Kadipaten Batang akan dibumi hanguskan oleh penjajah. Nah, video tadi saya ambil audionya dari live acara Hall yang disiarkan oleh Kansus Solawah pada 5 Juni 2022. Nah, dugaan saya sebelumnya ternyata terjawab di sini bahwa Habib Hussein ini dianggap sebagai
adik dari Habib Hasan, yang ini berarti kaitannya dengan KRT Sumudiningrat. Bagaimana menurut Anda? Di sini saya hanya menyampaikan dan mari kita bedah bareng-bareng. Hanya saja karena wilayah tersebut berada di bawah administrasi Yogyakarta, ada baiknya dan mungkin harapan kami pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bisa ambil bagian dalam hal ini untuk meluruskannya. Saya di sini tidak memvonis bahwa itu salah, bahwa itu palsu. Saya hanya menyampaikan. Nanti kita analisa bersama. Seperti itu. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kami tunggu komentar dari Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.